Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Jumpa lagi dengan channel inspirasi buat kita semua yang ada di Indonesia khususnya ya. Jadi saya hari ini mau berbagi sebuah karya yang kita lakukan beberapa bulan terakhir ini ya. Ini karya pertama ini, jadi ini nggak bisa dipakai nih karena ternyata dengan membuat di sini lebih besar ini tidak memungkinkan ya. Ini kita pakai OD32. Sebelumnya kita menggunakannya kecil dengan sleeve piston yang lebih kecil ini. Ini 10 sehingga mekanismenya harus selalu dibuat dari luar ya untuk sambungan-sambungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak berhasil, jadi ini kita nyatakan reject ya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita analisa, ini saya membuat yang lebih besar dengan diameter ini OD 38 ya. Ini bisa berfungsi dengan baik juga gitu. Cuman permasalahannya di sini kita dalam melakukan interkoneksi saluran di dalamnya itu menggunakan sistem lubang atau drat ya. Kita lihat di sini ada lubang. Ini menghubungkan ke sini, menghubungkan ke sini, menghubungkan ke input prosesnya. Inputnya dari sini. Nah, ini saluran pembuangan udara. Di dalamnya seperti ini tuh. Ini kita masih menggunakan selongsong yang kecil ya, masih pakai yang 10 seperti ini ya. Ini berfungsi juga dengan baik itu. Cuman dari sisi safety-nya, karena banyaknya lubang-lubang yang di sini menyebabkan saya menjadi ragu ya. Meskipun ini udah bisa berfungsi sesuai ya, pada input 3000 maupun outputnya bervariasi. Nah, penyetelannya ini dari sini, ini setelannya. Kalau kita ingin membesarkan tekanan dengan mengendorkan, nah, ingin mengecilkan dengan mengencangkan ya. Nah, seperti ini adalah desain kedua. Tetap berfungsi dengan baik itu. Cuman saya dari sisi safety-nya masih ragu karena di sini banyak ini lubang-lubang kecil ya. Ini berfungsi dengan baik ya. Langsung. Nah, yang ketiga saya sistemnya menggunakan seperti ini. Ini kita buat dengan OD32 ya, dengan mekanisme pengaturan saluran input untuk proses regulasi itu dari dalam. Kita menggunakan sistemnya seperti ini sahabat. Ini selongsongnya kecil ya, kecil sekali. Cuman di sini diameternya menjadi 12 ini. Nah, mekanisme pengaturan inputnya itu pakai lubang ini sangat kecil ini. Ini diameter 1 mili. Ini tembus ke sini, langsung tembus ke sini, masuk ke input proses. Di dalamnya sana nggak ada. Nah, ini saya coba dengan itu. Karena kemarin prosesnya itu tanpa ada pengaman atau pegangan, jadi sehingga lubangnya ini terjadi meleyot ya, meleyot. Nah, ini karena dia di samping menyetel untuk mengatur tekanan, dia juga menahan tekanan dari inputnya ya. Itu meskipun tidak terlalu besar karena lubang yang di sini kecil sekali, tapi ini menyebabkan ini cacat nih. Nah, ini kemarin. Nah, ini inputnya sama, lubangnya sangat kecil 1 mili, tembus ke sini, masuk ke sini, proses baru ke outputnya. Ini kita coba menggunakan yang ini dengan melebarkan
ininya. Nah, ini lebih bagus, lebih kuat gitu ya. Cuman di sini masih ada keraguan. Karena selongsong ini menahan inputnya di 4500, saya menjadi ragu gitu juga. Makanya kita melakukan improvement lagi dengan cara membuat kunci. Nah, jadi di sini adalah kunci. Nah, kunci L ini berfungsi untuk menahan ini supaya nggak jalan ya. Nah, seperti ini. Nah, cuman di sini karena jaraknya pendek, jadi dia nggak bisa megang gitu ya, tetap. Yang ini sudah, ini kita udah menggunakan yang 12. Cuman ini kuncinya melalui sini, melalui kunci L ini untuk memegang ini supaya nggak, ketika ada tekanan 4500 dia nggak lari ke sana. Ya. Meskipun secara teori keseimbangan hukum Pascalnya, ya, dengan output yang lebih kecil dan input yang besar 4500 sama, ini juga nggak terlalu menahan tekanannya, beban ya, sorry, F-nya nggak terlalu ya. Nih, nah setelannya kita buat di sini, adjustable-nya ya, di sini. Ini kita pakai pengikat ya, cuman di sini lubangnya jadi besar nih. Nah, sedangkan sistem untuk regulator itu sebaiknya yang kecil untuk pengolahan proses regulasi gitu. Ini udah kita menggunakan ini, nah, yang lebih besar ya. Nah, sama, cuman di sini juga saya kasih lubang 2. Nah, outputnya di sini, inputnya dan di sini. Nah, cuman di sini ternyata dia ukurannya nggak sesuai, masih ada kurang geser ya. Tuh. Nah, ini improvement yang ketiga. Improvement yang keempat kita buat sama seperti ini, cuman ukuran di dalamnya berbeda. Nah, karena kita mengambil safety untuk di sininya nih, jarak ininya lebih besar lagi safety-nya. Kemudian untuk memegang ini kita menggunakan sistem drat. Nah, kita buat sini. Ini ada sistem dratnya, kemudian di sini ada o-ringnya untuk menutup. Cuman di sini selalu bermasalah. Nah, kita menggunakan ini 6, sedangkan lubangnya di sini kan kecil banget, 7 ya jaraknya ini. Nah, itu sahabat. Jadi, dengan memegang seperti yang di sini, nah, setelah kita coba beberapa kali, secara fungsi bisa berfungsi bagus. Cuman di sini ketika kita melakukan pengencangan, ini patah, ini 2 kali patah nih, patah ini ya. Untuk memegang ini supaya masuk ke sini. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pegang sahabat. Nah, ini improvement yang keempat. Secara fungsi semuanya bagus, secara fungsi bagus. Cuman dari sisi safety saya nggak berani juga, masih ragu. Valve-nya ini kita buat yang seperti ini pakai Sustapack ini untuk valve-nya, pengaturannya. Valve-nya ini, kemudian ini yang menggunakan PTFE ya. Nah, kita menggunakan bolanya yang 5 mili ya, gitu. Oke, ini yang keempat. Jadi sebuah improvement atau sebuah karya yang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna, lebih baik ya. Kita lakukan beberapa kali pengujian, dan yang terakhir inilah hasilnya. Ini di sini sama dengan ini, kita menggunakan pemegangnya ini, pemegang yang di sini. Nah ini kita menggunakan baja, tapi ini kita pakai yang besar ini. Jadi, kita menggunakan baja sehingga dia untuk memegang sleeve-nya di sini. Ketika dia di sini, ketika kita melakukan proses penyetelan di sini,
Ini dia selalu rigid ya, dia nggak bergerak. Kalau yang pertama yang di sini, ini ketika disetel ininya bergerak, nah, selongsongnya bergerak sehingga menyebabkan dia oval itu ya. Nah, ini udah rigid, nah, dan di belakangnya sudah kita pasang juga untuk snap ring sebagai pengunci ya. Ya, kalau untuk ini sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah ini, karena F-nya walaupun di sini tekanan outputnya kecil, inputnya misalkan 4500 PSI, dia tidak akan menekan ini mundur ya, terkecuali ya ada yang terblok termuanya, ya di sini bisa lepas gitu ya. Nah, ini yang kelima. Jadi kita sudah melakukan penyempurnaan ya, sampai kelima. Secara fungsi ini semuanya bisa berfungsi dengan bagus ya, dan tidak bocor. Cuman dari sisi kenyamanan ini masih belum berani. Tapi yang di sini ini kita akan coba buktikan ya. Oke, ini kita masukkan ke sini, kita akan tes. Oke, ini kita lepas, kemudian ini kita tutup ya. Kita coba tes fungsinya bagaimana, nah, apakah dia bisa adjustable atau tidak. Kita saksikan ya. Oke, saya buka. Nah, input 1000 ya, 1000 ya. Oh. Input 1500, input 2000 ya, ya. Tuh ya, bisa ya. Nah, ini kalau kita mau buka, kita harus kecilkan lagi apa namanya setelannya ini. Nah, ini kita kecilkan. Dengan cara ini kita majukan. Oke, udah. Kita udah kendorkan. Sekarang kita coba lagi. Ya. Input 2000 ya. Tuh, inputnya 2000. Outputnya di 1250, 1215 ya. Kita coba naikkan inputnya di 2500 ya. Tuh 1270. Nah, ini sekarang udah nggak ada yang bocor nih sahabat, udah bagus semua, udah bagus. Nah, ini kalau kita naikkan ini, kita tinggal putar ini ke kiri, tapi ini sudah relatif ringan karena fungsi ini untuk adjustment saja. Kita naikkan pelan-pelan ya, naik. Oke, 1400 ya. (1500) tuh bagus. Input 2500 ya. Oke, kita naikkan lagi di sini dengan memutar ini 1600 ya. Jadi ini simple gitu ya. 1700 ya. Nah, ya. Kita pengen 1800, 1750. Oke, 1800 ya. Tuh 1800. Nah, ini bisa berfungsi dengan baik. Buang dulu ya. Dan dia kembali lagi. Oke. Kalau kita ingin menurunkan, putar kanan
kendorin. Nah, 1500 kita putarkan lagi kanan, buang dulu. Oh, 1400 putar lagi, 1350 putar lagi. Nah, 1300. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk menyetel ini, untuk lebih bagusnya posisinya harus posisi ini naik ini, sehingga lebih mudah dikontrol ya. Kenapa? Karena di sini pembebasannya udaranya kan di output nggak ada gitu, jadi kecuali dia ada drainnya. Itu sahabat, hasil karya kita ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.